Pengertian pendekatan sistem pembelajaran PAI. Kata sistem dapat dimaknai sebagai metode, rencana, plan, aturan, order, keteraturan, regularity, kebiasaan, rule, susunan rencana, jalan, cara, way, kebijakan, policy, kecerdasan, artifis, susunan aturan, arangemen, rencana, program. Seperti itulah dijelaskan oleh Devlin, Joseph, A Dictionary of Synonyms and Antonyms, Bandung, Angkasa, 1961, halaman 307. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Pengertian pendekatan sistem pembelajaran PAI. Kata sistem dapat dimaknai sebagai metode, rencana, plan, aturan, order, keteraturan, regularity, kebiasaan, rule, susunan rencana, jalan, cara, way, kebijakan, policy, kecerdasan, artifis, susunan aturan, arangemen, rencana, program. Seperti itulah dijelaskan oleh Devlin, Joseph, A Dictionary of Synonyms and Antonyms, Bandung, Angkasa, 1961, halaman 307. Menurut Lembaga Administrasi Negara, sistem pada hakikat adalah seperangkat komponen, elemen, yang satu sama lain saling berkaitan, saling mempengaruhi dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Seperti itulah dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 1997, halaman 1. Menurut Tatang M. Amirin, sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan keseluruhan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seperti itulah dijelaskan oleh Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta, Raja Wali Press, garis bawah, halaman 10. Dari sini dapat diambil sebuah pengertian bahwasanya sistem secara umum diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Beberapa sifat komponen dalam suatu sistem, antara lain: 1. Dilihat dari fungsinya. Setiap komponen itu ada komponen yang bersifat integral dan non-integral. Komponen integral adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem itu sendiri. Misalnya, komponen siswa dan guru dari sistem lembaga pendidikan. Keberadaan dan eksistensi sekolah sangat ditentukan oleh keberadaan komponen siswa dan guru. Komponen non-integral sama dengan komponen pelengkap. Artinya, walaupun komponen itu tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi keberadaan suatu sistem, walaupun mungkin akan mengganggu perjalanan sistem itu sendiri. Misalnya komponen perpustakaan dalam suatu lembaga sekolah. Walaupun suatu sekolah tidak memiliki perpustakaan akan tetapi tidak akan menggoyahkan keberadaan sekolah tersebut. 2. Setiap komponen dalam suatu sistem saling berhubungan atau saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling berkaitan. 3. Setiap komponen dalam suatu sistem merupakan keseluruhan yang bermakna. 4. Setiap komponen dalam suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kelimanya merupakan bagian yang saling berintegrasi sebagai satu kesatuan totalitas, yang satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri, saling mengisi dan menguatkan dalam mencapai tujuan. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses atau cara untuk menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Pendekatan sistem pada mulanya digunakan di bidang teknik mesin engineering untuk merancang sistem-sistem elektronik, mekanik dan militer. Kemudian pendekatan sistem melibatkan sistem manusia mesin, dan selanjutnya dilaksanakan dalam bidang keorganisasian dan manajemen. Pada akhir tahun 1950 dan awal 1960-an mulai diterapkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran bukan saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sesuai dengan perkembangan dalam psikologi belajar sistematik, yang dilandasi dengan prinsip-prinsip psikologi behavioristik dan humanistik. Aspek-aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi aspek filosofis dan aspek proses. Aspek filosofis ialah pandangan hidup yang melandasi sikap si perancang, sistem yang terarah pada kenyataan.
Sedangkan aspek proses ialah suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran, yaitu ada dua ciri utama, yakni 1. Pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana berlangsung kegiatan belajar mengajar, terjadinya interaksi antara siswa dan guru, dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara efektif. 2. Penggunaan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju pada konsep pencapaian tujuan pembelajaran, seperti itulah dijelaskan oleh Umar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, halaman 4-6. Seterusnya manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran PAI. Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat, di antaranya melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi, manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu, proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus, dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan baik. Melalui proses umpan balik dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai apa belum. Hal ini sangat penting sebab mencapai tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir sistemik, seperti itulah dijelaskan oleh Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta, Renada Media Group, 2008, halaman 7-8. Selanjutnya komponen sistem pembelajaran PAI. Dalam pengembangan perencanaan maupun pengembangan desain pembelajaran keduanya disusun berdasarkan pendekatan sistem. Jika perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, maka di dalamnya harus memiliki komponen-komponen yang berproses sesuai dengan fungsinya hingga tujuan-tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Komponen sistem pembelajaran menurut Brown, 1983 antara lain. 1. Siswa. Proses pembelajaran pada hakikat diarahkan untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dalam proses pengembangan desain dan perencanaan, siswa harus dijadikan pusat pertimbangan. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil harus disesuaikan dengan kondisi siswa, baik kemampuan dasar, minat, bakat, motivasi belajar, gaya belajar siswa itu sendiri. 2. Tujuan. Tujuan adalah komponen terpenting dalam pembelajaran setelah komponen siswa. Tujuan sebenarnya merupakan arah yang harus dijadikan rujukan dalam pembuatan desain dan perencanaan serta pembelajaran di kelas. Adapun tujuan khusus yang direncanakan oleh guru adalah pengetahuan, informasi serta pemahaman sebagai bidang kognitif, sikap dan apresiasi sebagai tujuan dari bidang afektif. Berbagai kemampuan sebagai bidang psikomotorik. Adapun dalam pembelajaran PAI adalah mewujudkan generasi-generasi yang berwawasan luas, beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak yang mulia. 3. Kondisi. Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang diharapkan akan ada pada diri siswa, agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman ini harus dapat membuat siswa aktif belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. Merencana belajar salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai kecenderungan gaya belajarnya. Demikian juga desain pembelajaran, ia harus dapat membuat siswa belajar dengan penuh motivasi dan gairah. 4. Sumber-sumber belajar. Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik, seperti tempat belajar, alat yang digunakan, guru petugas perpustakaan, ahli media, dan sebagainya. 5. Hasil belajar. Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian tugas utama guru adalah merancang instrumen yang dapat menghasilkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya aplikasi pendekatan sistem dalam pembelajaran PAI. Menurut Umar Hamalik, langkah-langkah perencanaan desain pembelajaran termasuk pelajaran PAI sebagai berikut.
Pada tahap perencanaan, komponen-komponen pembelajaran PAI yang harus direncanakan oleh guru PAI melalui pendekatan sistem antara lain. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran PAI. Sebagai langkah awal dalam desain pembelajaran, guru PAI harus menelaah kurikulum untuk mengetahui tujuan dan kompetensi mata pelajaran. Kemudian, ia mengembangkannya dalam bentuk silabus sebagai uraian program yang mencantumkan mata pelajaran, tingkat satuan pendidikan, semester, pengelompokan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok, indikator, strategi pembelajaran, alokasi waktu, sumber dan media, serta sistem penilaian. Secara umum, PAI bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan baik pribadi, masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Tujuan umum ini akan dijabarkan dalam kompetensi dasar pada setiap topik bahan ajar sesuai tingkat kelas dan semester siswa yang meliputi kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Menetapkan strategi pengorganisasian isi pelajaran PAI. Materi, bahan ajar dalam pembelajaran PAI adalah terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak dan sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Semua materi ini harus direncanakan secara sistematik sesuai dengan kelas, semester, alokasi waktu, sumber belajar, media dan karakteristik siswa yang akan menerima materi pelajaran. 3. Merencanakan peran pendidik dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik dan siswa merupakan subjek utama yang sangat berperan dan saling membutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI, sebab tanpa peran aktif keduanya tidak akan terjadi mobilisasi pembelajaran. Karena itu, guru harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan siswa dalam semua aksi transformasi keilmuan dan sikap sehingga siswa dapat mencapai berbagai kompetensi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum. 4. Menentukan strategi pembelajaran PAI. Strategi ini merupakan teknik mengelola kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran. Menentukan strategi ini mencakup pendekatan dan metode pembelajaran PAI yang akan digunakan agar sesuai sumber daya sekolah dan keadaan peserta didik. Di dalam pembelajaran PAI, banyak pendekatan dan metode yang dapat diterapkan, tetapi metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan diskusi. 5. Menetapkan teknik evaluasi hasil pembelajaran PAI. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diberikan oleh guru PAI. Penilaian pembelajaran harus direncanakan dengan tepat agar instrumen penilaiannya reliabel dan valid untuk mengukur kemampuan siswa dengan mengacu pada penilaian yang berbasis kelas, yakni penilaian proses dan hasil ujian siswa. 6. Memilih fasilitas, media dan lingkungan pembelajaran PAI. Perencanaan terhadap fasilitas, media dan lingkungan pembelajaran PAI yang tepat akan mampu memberikan pengalaman belajar dan mempermudah peserta didik untuk menerima pelajaran yang disampaikan guru. Pemilihan fasilitas, media dan lingkungan pembelajaran PAI dimaksudkan untuk menghemat dana, waktu, dan tempat atau guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran PAI sesuai dengan kondisi dan sumber daya sekolah yang tersedia. Pada tahap pelaksanaannya, guru PAI harus melaksanakan proses pembelajarannya dengan berpedoman pada rancangan pembelajaran yang sudah disusun dengan pendekatan sistem. Bentuk rancangan yang dipergunakan saat ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan dalam menapai tujuan pembelajaran. Model satuan pelajaran ini merupakan istilah yang diperkenalkan melalui KBK dan KTSP yang saat ini harus dipahami oleh semua guru. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana atau program yang disusun oleh guru untuk 1 atau 2 kali pertemuan untuk mencapai target satu kompetensi dasar. RPP diturunkan dari silabus yang telah disusun dan bersifat aplikatif di kelas secara sistematik. Sebuah RPP memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar setiap topik materi dan indikator yang hendak dicapai setiap materi. Pokok materi, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi. Semua komponen ini harus dirancang oleh guru PAI dalam bentuk RPP yang akan dijadikan pedoman selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran pada setiap semester.
Pada komponen kegiatan pembelajaran, sebuah RPP menyajikan langkah-langkah operasional yang akan dikerjakan oleh guru dan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap yaitu, awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal, guru PAI membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, menyiapkan kondisi kelas dan siswa, memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pertemuan yang berjalan. Pada kegiatan inti, guru PAI harus mampu mengelola aksi belajar siswa, sehingga peran aktif mengikuti pembelajaran. Karena itu, guru PAI senantiasa memulai materi pelajaran dengan memberikan penjelasan singkat, memperkenalkan dan mencontohkan cara menggunakan media peraga, membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar, berdiskusi, memberikan tugas latihan, membuka sesi tanya-jawab, meminta siswa memperagakan media melalui praktik kelas. Pada kegiatan akhir, guru PAI melaksanakan prosedur penutupan yang berorientasi pada pemantapan pemahaman siswa dan tindak lanjut materi. Kegiatan akhir ini mencakup penyimpulan materi yang sudah dipelajari, memberikan tindak lanjut berupa tugas praktik, latihan dan PR serta mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Guru PAI menilai kemampuan siswa dengan mengacu pada konsep penilaian berbasis kelas yang terfokus pada 2 aspek penilaian yakni proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Penilaian proses dimulai sejak awal masa pembelajaran dengan mengukur perkembangan aspek afektif siswa melalui internalisasi dan penghayatan nilai beragama siswa selama di sekolah dan unjuk kerja psikomotorik yang sudah dihasilkan berupa aksi ibadah yang bersifat mahdah, gambar islami, etika sosial dalam bergaul di sekolah ataupun di masyarakat. Penilaian proses ini disebut juga dengan penilaian authentic assessment yang mengandung makna bahwa penilaian yang mengacu pada pembelajaran yang telah terjadi, menyatu dalam proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan serta arahan kepada siswa untuk maju. Authentic assessment sekaligus dipergunakan sebagai alat kontrol untuk melihat kemajuan siswa dan feedback bagi praktek pengarahan selanjutnya. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran, maka asesmen tidak dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, tetapi dilakukan bersama-sama secara terintegrasi tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan kepada sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. Perencanaan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI tentu akan menilai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Penilai tidak hanya guru, tetapi dapat juga teman atau orang lain. Selanjutnya proses belajar mengajar menurut pilihan siswa. Menurut hasil percobaan dengan memberikan pilihan kepada siswa atas metode yang paling serasi bagi mereka, ternyata 1. Semangat belajar dalam tiap metode belajar tinggi, mungkin karena sendiri memilihnya dan arena pilihan itu memang sesuai dengan pribadi mereka. 2. Siswa yang belajar dalam kelompok kecil mencapai angka yang paling tinggi pada tes berbentuk esai yang diberikan secara tiba-tiba tanpa diberitahukan terlebih dahulu. 3. Evaluasi sendiri dan oleh teman lebih banyak terdapat di kalangan mereka yang belajar dalam kelompok kecil. 4. Tidak terdapat perbedaan hasil pada tes akhir murid-murid yang mengikuti metode belajar yang berbeda-beda menurut pilihan masing-masing. Jadi hasil belajar tidak ditentukan oleh metode belajar yang digunakan, maka karena itu, mengatakan bahwa satu metode lebih baik daripada metode lainnya, sukar dipertahankan bila tidak dipertimbangkan pribadi dan keinginan murid-murid sendiri. Metode apapun mungkin baik, asal sesuai dengan pribadi dan keinginan murid, seperti itulah dijelaskan oleh Nasution, Ma, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, halaman 74-75. Daftar Pustaka 1. Joseph, Devlin, A Dictionary of Synonyms and Antonyms, Bandung, Angkasa, 1961. 2. Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 1997. 3. Amirin, M. Tatang Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta, Raja Wali Press. 4. Hamalik, Umar Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta, Bumi Aksara, 2002. 5.
Sanjaya, Wina Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta, Prenada Media Group, 2008. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara, 1992. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.